Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Yang bersuka cita karena Yesus sudah bangkit, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang bersuka cita pagi ini, ya haleluya. Terima kasih. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita fokuskan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita gunakan momen ini, kita bersyukur atas penebusan yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Inilah kabar baik itu. Kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Inilah kabar baik itu. Terang telah bersinar dan kegelapan tidak bisa mengalahkannya. Haleluya. Inilah kabar baik itu. Dahulu kita bukan siapa-siapa, sekarang kita adalah umat Tuhan. Haleluya. Kristus adalah damai kita. Damai yang tidak bisa dihancurkan, yang sekarang kita bagikan kepada orang lain. Haleluya. Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 22 sampai 24. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan rasa syukur, kita boleh merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan. Betapa besar dan ajaib perbuatan Tuhan bagi kita. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Dengan sikap berdiri, besar dan ajaiblah karyamu.
Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sebab Engkau besar ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sekali lagi tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada pagi ini kami bersyukur karena sekali lagi boleh beribadah untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kami sungguh berterima kasih untuk anugerah yang telah Engkau berikan sebagai bukti kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ampuni kami jika kami sering kali mengecewakan hati Tuhan. Tolong pimpin dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengalami transformasi dalam hidup kami setiap hari. Sehingga semakin hari kami menjadi anak-anak Tuhan
yang semakin taat kepadamu dan tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan berita anugerah bagi kita. Pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru, terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya. 2, 3. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita belum melakukan sesuatu bagi Dia, Dia sudah memanggil kita, bahkan menebus kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Sungguh sebuah karya yang begitu indah, yang patut kita syukuri. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biarlah lagu ini menjadi doa kita, rasa syukur kita untuk penebusan yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi?
kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama-sama kita akan mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang masih merasa kebangkitan Kristus luar biasa bagi kita? Amin. Luar biasa apa sudah menjadi biasa-biasa aja nih? Coba jujur. Masih luar biasa? Kalau gitu saya minta kita menyambut dengan gerakan ya. Kalau saya bilang Kristus bangkit, nanti Bapak Ibu menjawabnya dengan begini ya. Ada gerakannya. Maut dikalahkan, aku dipulihkan. Bisa ya? Mungkin semua bisa kasih contoh dulu ya. Kristus bangkit, maut dikalahkan, aku dipulihkan. Sekarang jemaat, Kristus bangkit, Maut dikalahkan, aku. Sekali lagi lebih semangat, Kristus bangkit, maut dikalahkan, aku dipulihkan. Haleluya, mari kita sembah Dia, kita puji Dia.
karena Dia adalah Allah yang hidup dan bersama Dia ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Jemaat saja katakan sebab Dia hidup. Kita tepuk tangan di atas kepala. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab, sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup, ada pengharapan bagi kita. Amin. Yesus sudah bangkit, maka kita juga sebagai anak-anaknya, kita juga harus bangkit. Mari kita menyaksikan kemuliaan-Nya bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang menjadi percaya kepada Dia. Mari bangkit, anak-anak Allah. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat teman. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Mari kita bangkit berdiri, katakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur pagi hari ini
anak-anak kita, anak sekolah minggu akan bersama menyatakan akan kasih mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat mereka. Kepada Komisi Anak kami persilakan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujian. Walaupun seakan-akan kok cepat sekali, tetapi lagunya sungguh sangat bermakna dan sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi anak-anak. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita mempersiapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan kita mau berikan hidup kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu,
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan setengah suara, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. doa persembahan sekaligus doa syafaat akan dipimpin oleh Losahana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kami bersyukur karena Kristus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut sehingga kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkat di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk kegiatan bakti sosial yang akan diadakan setelah ibadah. Kiranya Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik, perjalanan kami menuju ke sana, dan juga seluruh kegiatan yang akan kami lakukan di sana. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan perlindungan sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya kegiatan ini boleh memberikan pengaruh yang baik, memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk panitia yang mempersiapkan ibadah padang yang akan dilakukan dalam beberapa waktu mendatang. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, supaya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Seluruh dana, biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati supaya seluruh gereja-gereja yang ada terus bertumbuh, mengenal Tuhan lebih baik setiap hari. Kiranya kehadiran gereja GKT di Indonesia boleh memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, pagi ini kita akan diberkati juga dengan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Paduan Suara GKT Ampenan. Dipersilakan untuk tim Paduan Suara GKT Ampenan. Yesus telah bangkit, kuasa Tuhan tanpa tanda dan musnahkan segala perkara. Wajah depan selama-lamanya sudah bersorak mengeluhkan
di mana sengatmu? Yesus telah patahkan kuasamu. Hai maut, di mana bisamu? Dapat lagi berdaya. Sebab Yesus yang menang. Dia mati dan mati. Kami pun dengannya. Mari bersorak karena Tuhan mati. Mengasih sesuatu bangun hidupkan dan kemenangan. Yesus mati, Yesus hidup, Yesus menang. Mari sekali lagi kita berikan aplaus untuk tim paduan suara. Terima kasih. Pujian yang sungguh indah. Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus menang. Kiranya itu menjadi semangat kita di momen kebangkitan Kristus hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan kita hanya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan kiranya kita tetap percaya, kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan Sekali lagi, bila kau hidupku. izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan kita tetap dengan tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sangat baik. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kami, sehingga dalam ibadah kebangkitan Kristus di tahun ini, kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang spesial, yang kami nikmati, sehingga itu akan membangunkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadang manusia menilai itu dengan tidak hikmat. Menilai diri sendiri itu sangat hati-hati. Tetapi ketika menilai orang lain, kadang-kadang menilainya itu sepenggal-sepenggal. Kadang-kadang ketika kita menilai seseorang itu hanya yang di depan, bukan keseluruhan. Kadang-kadang kita menilai orang lain itu mungkin hanya di belakang, tetapi kita tidak bisa melihat apa yang di depan, di tengah, dan sebagainya. Kadang-kadang menilai seseorang itu hanya dari sisi fisiknya saja, tetapi kita belum tahu kedalaman hatinya. Kadang-kadang kita menilai seseorang itu hanya ketika di gereja saja, tetapi di luar gereja, di pergaulan, di kampus, di pekerjaan, di mall, atau di mana saja, kita tidak bisa menilai dengan baik. Seharusnya kita bisa belajar menilai seseorang atau tokoh itu, menilai itu secara keseluruhan. Hari ini saya akan melihat dan akan merenungkan bersama-sama, kita akan melihat dan merenungkan bersama-sama seorang tokoh Alkitab yang awalnya baik, kemudian dia melorot, lalu dia akhirnya baik. Jadi ketika menilai itu jangan hanya sepenggal, sehingga kita menjustis dia, menghakimi dia. Oh, orang ini sudah tidak bisa diperbaiki. Oh, orang ini harus disingkirkan. Oh, orang ini harus digini-ginikan. Ini yang harus kita hindari. Kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan diriku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat,
namun percaya. Siapakah Thomas? Kalau kita mau selidiki biografi Thomas, dia adalah seorang yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Memang Thomas itu bukan nelayan yang tenar, tetapi nelayan yang membantu nelayan. Artinya dia itu asisten begitu. Karena dia memang orang yang boleh dikatakan ekonominya kurang, sehingga dia bekerja sebagai buruh nelayan. Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, kita akan melihat kalau di dalam pasal 20 ayat 19 sampai 23, ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, ternyata Yesus itu hanya menjumpai 10 murid. Sedangkan Thomas tidak ada. Kalau kita perhatikan teks sebelumnya ya, ayat 19 sampai 23. Lalu di dalam ayat 24 sampai 29, 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas ada di dalam pertemuan itu. Kita akan merenungkan dari apa yang dialami oleh seorang yang namanya Thomas ini. Thomas boleh dikatakan seorang murid yang termasuk golongan murid-murid yang utama. Karena mereka termasuk dalam bagian 12 murid Yesus. Thomas pada saat sudah mendengar bagaimana Yesus bangkit, dikatakan di dalam ayat 25, teman-temannya bercerita. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 25 dikatakan, sekali-kali aku tidak percaya. Di dalam terjemahan NIV, I will not believe. Aku tidak mau percaya. Jadi boleh dikatakan dalam bagian ini, Thomas ini sangat keras hatinya, sangat keras kepala. Aku sekali-kali, perhatikan kata sekali-kali. Itu berarti kalau dalam bahasa sekarang, pokoknya aku tidak percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan, Thomas yang sudah bersama-sama dengan Yesus, kurang lebihlah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, menjalani studi bersama Yesus. Thomas juga bersama-sama Yesus ketika Yesus melakukan mujizat. Mujizat yang tidak kalah penting adalah ketika Tuhan membangkitkan orang mati, anak janda di Nain, Lazarus. Pasti Thomas itu ada bersama-sama Yesus. Pasti Thomas itu melihat bagaimana orang mati itu bangkit. Tetapi di dalam bagian ini kita bisa melihat, kita bisa perhatikan, ternyata Thomas tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Sekali-kali aku tidak akan percaya. I will not believe. Aku tidak mau percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi Thomas pada waktu itu. Namun, 8 hari kemudian, diperkirakan itu Yesus bangkit itu menampakkan diri ke murid-muridnya itu, diperkirakan kalau dihitung itu tiap minggu Yesus menampakkan. Minggu yang lalu menampakkan kepada 10 murid. Setelah itu 1 minggu kemudian Yesus menampakkan diri kepada 11 murid termasuk Thomas. Ayat 28. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid dan di situ termasuk Thomas. Thomas mengalami perubahan. Ketika Thomas melihat bagaimana dengan mata kepalanya sendiri, melihat Yesus itu bangkit, melihat Yesus itu hadir di tengah-tengah ruangan yang terkunci pada waktu itu. Thomas bisa berkata begini, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah sebuah bentuk pengakuan. Ini adalah boleh dikatakan sebuah bentuk pertobatan. Ini adalah sebuah bentuk perubahan hidup. Thomas berubah. Kalau Thomas tidak percaya kalau itu Yesus itu bangkit sekali-kali, Yesus itu
tidak akan bangkit, aku tidak percaya. Tetapi ketika melihat Yesus dengan mata kepalanya, Yesus hadir. Dikatakan di situ, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ada pertobatan, ada perubahan. Dan kalau kita melihat sejarah kehidupan Thomas, pada akhirnya Thomas itu mati ditombak di India. Mati sebagai seorang martir. Tema Paskah hari ini, kebangkitan Kristus memberi kekuatan untuk melayani. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan untuk melayani. Pergumulan pelayanan setelah pasca COVID ini begitu luar biasa. Kesulitan-kesulitan mencari pelayan Tuhan. Padahal kita tahu kalau saya berbicara pelayan Tuhan itu bukan bicara hamba Tuhan, penatua atau pengurus saja. Karena pelayan Tuhan itu adalah kita semuanya yang sudah percaya kepada Kristus, disebut murid Kristus. Dan engkau dan saya adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi di era-era masa-masa pasca COVID ini, banyak gereja mengalami kesulitan-kesulitan memulai pelayanan mereka. Bukan hanya tokoh-tokoh kehilangan tokoh-tokoh karena meninggal karena COVID. Tetapi juga banyak metode-metode baru, cara-cara baru yang harus dibuat supaya jemaat itu menjadi jemaat yang kembali beribadah di gereja. Ketika jemaat kembali beribadah di gereja, mereka mulai diperlibatkan dalam pelayanan dan itu mereka mulai sedikit berpikir, waduh, setelah COVID ini toko masih sepi nih. Kalau aku melayani seperti dulu, ekonomiku belum bisa pulih. Waduh, setelah COVID ini aku ada pekerjaan baru, ada begini. Waduh, setelah COVID ini banyak metode-metode pelayanan baru yang harus kita lakukan karena tuntutan zaman. Semacam kita harus belajar video, semacam kita harus belajar online, semacam kita harus mengedit apa ini itu. Karena itu persaingan dan tantangan. Sehingga ada yang mengatakan kami adalah anggota gereja online saja. Kalau Bapak anggota gereja online, berarti sebaiknya Bapak juga nanti kalau pernikahan online, kalau kematian juga online, atau apapun. Banyak perubahan-perubahan paradigma yang ada di kepala tokoh-tokoh gereja. Sehingga kesulitan-kesulitan melayani itu ada. Oleh karena itu hari ini kita bicara kebangkitan Kristus memberi kekuatan, memberi kuasa untuk kita terus melayani Tuhan. Kita akan belajar dari Thomas. Awalnya Thomas baik, lalu melorot. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Thomas bertobat dan berubah. Mengapa seperti itu? Karena Thomas telah berjumpa secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit. Karena Thomas sudah bertemu secara pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit, itu dia sudah berjumpa dengan pribadi. Ketika teman-temannya ngomong, Thomas, kami sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sekali-kali aku tidak percaya. Di sini kita bisa melihat bahwa Thomas itu punya kepribadian yang istimewa. Coba diklikan. Yang pertama, Thomas itu adalah seorang rasul yang tidak mudah percaya. Kamu ngomong gitu, gak percaya. Memang Thomas itu terkenal dengan orang yang skeptis, ragu-ragu. Tetapi ada sisi baiknya. Yang kedua, Thomas itu adalah seorang rasul yang hatinya tidak puas jika hanya katanya. Begitu. Ya. Saya harapkan kita juga belajar gitu. Kalau katanya begini, katanya, itu kan sih katanya. Buktikan dong. Jangan percaya katanya. Ini keistimewaan. Yang ketiga,
Thomas adalah seorang rasul yang rindu mengalami perjumpaan secara ilahi. Di dalam bahasa Latinnya itu fides quaerens intellectum. Iman yang mencari kebenaran. Perhatikan. Fides quaerens intellectum. Iman yang mencari kebenaran. Bukan berarti Thomas itu belum menemukan kebenaran, bukan. Thomas itu sudah punya dasar kebenaran. Lalu dasar itulah yang membuat dia terus ingin maju, mencoba menalarnya. Sehingga memang Yesus menegur, berbahagialah engkau yang tidak melihat, bernalar melihat, tetapi engkau percaya. Tetapi ini ada keistimewaan. Kita bisa menjadi orang Kristen yang selalu rindu untuk apa? Mengalami perjumpaan dengan yang ilahi itu. Harus ada semangat seperti ini. Karena kita sudah mempunyai dasar iman, tidak masalah. Inilah yang dilakukan oleh Thomas. Sehingga ketika Thomas berjumpa dengan Yesus secara pribadi, Thomas bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tahu siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allahnya. Ini penting. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kita harus percaya bahwa Yesus itu mampu memberikan nyawanya, juga mampu mengambil nyawanya. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu mampu memberikan nyawanya. Dia mampu mengambil nyawanya. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah. Inilah yang membuat akhirnya apa? Thomas itu mengalami kebangunan rohani. Mengalami semangat melayani Tuhan. Mengalami kekuatan untuk melayani. Sampai dia rela mati di India. Dan menurut sejarah, kalau kita lihat yang pernah ke India, katanya ini ya, di sana ada basilika, katedral yang didirikan pada zaman Thomas. Bahkan makamnya Thomas itu ada di India. Bukti kalau dia itu apa? Punya semangat melayani Tuhan setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bagaimana dengan saudara dan saya? Seringkali kita dalam pergumulan-pergumulan, kita terus belum move on. Saya pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Dalam pelayanan, dalam apapun juga. Dan saya pernah melihat banyak jemaat juga mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dari pelayanan itu saya belajar, mereka kehilangan seperti itu, mereka bisa terima, mereka kehilangan seperti itu bisa terima. Mereka diputus pacarnya bisa terima, mereka kehilangan anak yang dikasihi, saudara yang dikasihi bisa terima. Mereka kehilangan orang tua yang bisa diterima. Apa yang ada dalam tangan kita ini akan hilang, akan lenyap. Satu kuncinya untuk bisa mengatasi itu semuanya, yaitu I surrender. Aku percaya dan berserah. Lagu ini lagu yang menyentuh hati saya. Saya terus bergumul supaya lagu ini menjadi berkat untuk saya. Saya terus putar-putar lagu itu. Dan saya terus bergumul, kapan saya bisa menyanyikan lagu itu. Tetapi saya mungkin tidak bisa menyanyikan lagu itu karena suara saya bukan suara yang merdu. Tetapi hati saya adalah hati seperti Thomas yang mau menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau semuanya mengkhianati kita, semuanya menjelekkan kita, semuanya meninggalkan kita, hanya satu langkah yang bisa kita lakukan. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. I surrender. Saudari Tita akan menyanyikan buat kita semuanya. Kita dengarkan pujian ini.
searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Lord, I call your name, I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself, I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender all to you, my blessed
ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Disitulah dia mengalami perubahan. Disitulah Thomas mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membuat hidupnya berubah. Ingatlah saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu sangat-sangat penting. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan hanya akan menjadi seperti agama-agama lain. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan itu hanya sebuah pengetahuan yang baik dan buruk. Kekristenan itu hanya menjadi sebuah pelajaran etika menjalani hidup sebagai manusia. Kekristenan itu bukan seperti itu. Paulus sendiri, orang yang hebat, seorang filsafat yang hebat, dengan gurunya Gamaliel, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berserah total kepada Yesus, dan itu mengubah hidupnya, yang dulunya menjadi seorang yang membunuh anak-anak Tuhan, membenci orang Kristen, tetapi hidupnya berubah, dipersembahkan kepada Kristus. Filipi 3 ayat 10, kata-kata Paulus begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ternyata perjumpaan pribadi dalam perjalanan ke Damsyik itu merubah hidup Paulus. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu memotivasi untuk dia terus mengalami kekuatan di dalam pelayanan. Saya pikir bicara soal Paulus ini sudah seperti kita ini sudah hafal apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kalau kita melihat catatan sejarah, memang rekor yang diraih Thomas itu lebih jauh. Karena Thomas bisa melayani sampai ke India, mengalahkan Paulus. Tapi dari sisi lain juga Paulus menang. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Kristus saat kebangkitan ini penting untuk kita alami. Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian. Kekristenan bukan sekedar berbicara tentang aktivitas rohani saja, namun berbicara tentang relationship, yaitu sebuah hubungan atau pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu bicara relasi, hubungan saudara dengan Tuhan, bukan hanya aktivitas-aktivitas rohani. Dengan kata lain, kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang kita hanya sibuk dengan aktivitas-aktivitas rohani, kita akan gampang kecewa. Bukankah sering kita mendengar begini, tambah melayani tambah pusing saya ini ke gereja ini. Tambah tidak kuat. Melayani ada yang iri, ada yang dengki. Melayani tidak sukacita. Melayani malah banyak musuh. Bahkan ada yang melayani asal-asalan melayani. Kenapa dia seperti itu? Karena dia menganggap bahwa pelayanan itu hanya sebatas seperti kekristenan itu aktivitas-aktivitas. Besok doa, besok apa, sebatas itu. Tetapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan mengalami kekuatan di dalam pelayanan. Kalau kita melayani, tetapi juga ada tuntutan saya harus membangun relasi dengan Tuhan. Saya boleh menjadi liturgos di sini. Saya boleh menyampaikan renungan. Saya boleh cerita di sekolah minggu. Tetapi saya juga harus dekat dengan Tuhan. Di dalam doa saya, di dalam saat teduh saya, di dalam komsel saya, atau dalam apapun juga. Membangun relasi. Bukan hanya aktivitas-aktivitas. Kalau aktivitas-aktivitas kita kadang-kadang seperti handphone yang kehabisan baterai langsung loyo. Luci, kenapa kok tidak melayani? Aduh capek aku.
Aku kecewa sama Musa. Aku melayani tidak diucapi kamsia. Aku melayani malah tidak disalami. Aku melayani malah begini-begini. Kenapa seperti itu? Karena saudara hanya melakukan sebatas aktivitas. Saudara tidak membangun relasi dengan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kekuatan. Ketika kita punya relasi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Thomas dan Paulus. Sampai ditombak, sampai mati, dipenggal kepalanya, itu yang dialami oleh Paulus. Paulus tetap setia kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya relasi. Saya ini melayani buat Tuhan, bukan buat manusia. Penolakan-penolakan terjadi. Dan itu terbukti dalam akhir kehidupan Thomas. Thomas mati ditombak di India. Itu tidak gampang seperti itu. Kadang-kadang saya sendiri baru dipelerok ya cek, aduh saya sudah, aduh. Ya, kemanusiaan ini ada. Hari ini ketika kita melihat kubur yang kosong ini, apa respon kita? Apakah kita terpesona? Waduh, kuburnya kosong. Yesus bangkit. Ayo kita ambil foto di sini, Yesus bangkit. Lalu kita pulang. 2025, waduh, kuburnya kosong lagi. Nah, tahu tuh 2025 ada dekorasi kuburan apa enggak, Bu? Nanti, Bu. Foto lagi. Pulang. Kita hanya menjadi orang Kristen yang terpesona saja. Enggak boleh seperti itu. Marilah kita hidup di saat momen kebangkitan Kristus ini. Kita bertanya, apakah saya sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit? Itu bukan hanya, saya tidak mau hanya dikatakan oleh musuh saja, oleh pendeta saya yang khotbah bahwa Yesus bangkit. Tetapi saya sendiri, iman saya, kepercayaan saya, itu yakin bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Kalau Yesus bangkit itu Yesus akan menolong saya. Yesus bangkit itu Yesus akan sertai saya. Yesus tidak akan meninggalkan bisnis saya. Yesus tidak akan meninggalkan keluarga saya. Yesus tidak akan meninggalkan studi saya. Yesus tidak akan meninggalkan rencana-rencana saya. Tidak. Karena apa? Yesus hidup, Yesus bangkit. Bangkit bukan hanya untuk Pak Pendeta saja, atau para penatua, atau pengurus gereja, atau panitia Paskah, bukan. Tetapi untuk saya mau berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu akan mengubah hidup kita. Yesus yang bangkit itu akan menolong kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Yesus yang bangkit itu akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya melayani suam-suam. Yesus yang bangkit itu akan mendorong saya untuk terus berdoa. Banyak berdoa. Karena banyak berdoa dan terus berdoa membuktikan saya ini mengasihi Tuhan. Yesus yang bangkit itu akan menolong saya untuk terus berdiri teguh dalam pelayanan. Karena apa? Janji firman Tuhan jelas. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Upah itu akan diberikan Tuhan nanti. Mungkin nanti kita akan terkejut, ternyata upahku segini, ya wah luar biasa. Tetapi juga mungkin ada kesedihan, ternyata aku menyia-nyiakan hidupku. Aku melayani hanya ala kadarnya, sehingga upahnya segini. Tetapi bersyukur, Tuhan tidak menunjukkan upah itu sekarang. Mengapa Thomas sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan? Karena dia tahu yang terbaik. Mengapa Paulus juga terus mengikut Tuhan sampai dia mati dipenggal kepalanya? Karena dia tahu segalanya itu sampah karena aku mengenali Yesus. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kebangkitan Kristus memberi kekuatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan kepada kita untuk terus bersyukur, bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
musik bisa memainkan instrumen I surrender. I surrender. Kita menghayati musik ini sebagai ungkapan kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin berserah kepada Tuhan untuk segala pergumulan kita. Apa yang akan kita lakukan ketika hidup kita penuh pergumulan? Apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu hilang dari kita? Pekerjaan, orang yang kita kasihi, kepopuleran, harta lenyap dalam sekejap. Apakah kita tetap kuat mengikut Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Kita bisa belajar dari Thomas. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, Paulus. Mereka berserah kepada Tuhan. I surrender. Ada penyerahan kepada Tuhan. Mungkin di hari Paskah ini, engkau punya pergumulan. Mungkin di hari Paskah ini, engkau punya sakit penyakit. Mungkin di hari Paskah ini, engkau punya kerinduan yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin di hari Paskah ini, engkau sedang mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Engkau mengalami siksaan jasmani dan rohani yang hanya engkau yang tahu dan Tuhan. Orang lain belum tahu. Datanglah di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu secara pribadi. Kita bukan hanya datang sebagai rutinitas kalender gerejawi. Setiap tahun ada Paskah, setiap tahun ada kubur kosong, setiap tahun ada pembagian telur, setiap tahun ada banyak hal-hal pernik-pernik Paskah. Bukan hanya itu tujuan kita. Kita membangun, mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah punya relasi yang baik dengan Sang Kristus yang bangkit itu? Apakah saya sudah punya hubungan yang intim? Kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bawalah pergumulanmu di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada kita untuk berdoa dalam hati untuk setiap pergumulan kita. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, Bapa, untuk kami berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu secara pribadi. One by one, satu dengan satu bersama dengan Kristus yang bangkit. Perjumpaan secara pribadi. Kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Kami tidak hanya mau mendengar berita-berita Paskah itu hanya dari khotbah saja atau dari pujian, tetapi kami ingin mendengarnya dari Engkau sendiri ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Sehingga kami terus mengalami pertobatan hari demi hari, pengudusan hari demi hari, sehingga kami mengalami perubahan-perubahan hidup, mengalami kekuatan-kekuatan. Tolonglah kami ya Bapa di surga. Mereka yang sedang bergumul tentang pekerjaan, tolong mereka Tuhan, jangan tinggalkan.
Dunia bisa meramalkan ekonomi akan mengalami banyak kesulitan, tetapi bersama Yesus yang bangkit kami akan disertai, ditolong, diberikan hikmat. Kami yang bergumul tentang keluarga, hari depan anak, rindu pekerjaan baru, tolonglah kami ya Tuhan. Bersama Yesus yang bangkit, kami akan terus berdoa, terus berharap. Karena kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami yang bergumul tentang pelayanan, bagaimana mengelola pelayanan dengan baik. Para hamba Tuhan, para penatua, pengurus dan semuanya, Tuhan berkati ya Bapa. Karena kami melayani bukan melayani Yesus yang mati. Kami melayani Yesus yang sudah bangkit. Kami melayani Yesus yang sudah mengalami kemenangan. Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kuasamu? Kami akan berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Melawan hal-hal dunia yang membuat gereja ini akan runtuh. Kami akan bersama Yesus yang bangkit menghadapinya. Tolonglah kami ya Tuhan. Anak-anak muda tolonglah ya Tuhan. Mereka yang bergumul tentang masa depan, mereka yang bergumul tentang teman hidup, tolong mereka ya Tuhan. Jaga lindungi mereka, supaya mereka tetap memegang teguh iman mereka. Ya Tuhanku, ya Allahku, hanya Yesus. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi penerus gereja. Karena mereka tidak meninggalkan gereja, tetapi terus mewarisikan iman dan menerima warisan iman itu dari orang tua. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami semuanya lemah. Kami semuanya membutuhkan Engkau. Tolonglah kami yang punya pergumulan-pergumulan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sangat baik dan sangat baik. Aistunir, aku berserah kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini kebangkitannya kita peringati. Kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita, menguatkan kita untuk menjadi murid Tuhan yang setia melayani. Kasih Allah Tritunggal kita alami kuasa dan kekuatannya mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.